Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMA Ilmu 2 Gresik ingin bertanya terkait seputar sejarah Damar Kurung. Kali ini kami bersama Bapak siapa? Anhar, Seorang pengrajin Damar Kurung. pengrajin. Bagaimana sih Pak awal mula sejarah Damar Kurung? Nah, sejarah Damar Kurung ini sudah ada sejak zaman Sunan Prapen. Nah, pada saat itu ada satu orang yang punya peran penting dalam pelestarian Damar Kurung, yaitu Maestro Mbah Mas Mundari. Nah, itu ada di Kelurahan Pojok. Nah, dari sana itu Damar Kurung mulai semakin banyak dikenal sampai ke seluruh nasional dan menjadi warisan budaya sejak tahun 2017. Kapan Bapak mulai bisnis Bapak sebagai pengrajin ekonomi kreatif? Saya sebagai pengrajinnya mulai sejak tahun 2016. Kenapa kok ingin gitu sebagai pengrajin? Saya sebelumnya kan memang punya basic ke melukis. Ketertarikan saya terhadap Damar Kurung itu tema ceritanya itu yang unik. Jadi salah satu lukisan yang menurut saya sih unik gitu. Jadi saya tertarik untuk mempelajari Damar Kurung sambil mengenalkan Damar Kurung sampai tingkat nasional. Kadang kan banyak orang yang kayak bingung gitu. Ini tuh Damar Kurung tuh ceritanya tuh kayak gimana cara bacanya itu? Ada beberapa pakem yang ada di dalam lukisan Damar Kurung. Mungkin bisa saya terangin dari beberapa gambar ya. Kalau Damar Kurung itu kan ada 4 sisi. Iya. Ya, jadi setiap sisi itu saling berkesinambungan. Jadi kalau semisal cerita itu bersifat profan atau aktivitas sehari-hari, itu bacanya seperti baca buku searah jarum jam. Ke kanan. Mulai dari kiri ke kanan. Jadi memutar searah jarum jam. Kalau seandainya itu ceritanya bersifat religi, itu kebalikannya, dari kanan ke kiri. Teman tahu ngerti kayak baca Al-Quran ya. Iya. Nah, mulai dari kanan ke kiri, ya kan. Sama hanya seperti Damar Kurung. Di Damar Kurung ada beberapa makam. Yang pertama adalah mungkin banyak sudah tahu apa artinya dengan titik 3. Ada yang tahu nggak? Nggak Belum tahu. tahu. Nah, titik 3 ini menandakan simbol interaksi berbicara. Jadi ini menandakan adanya suara. Jadi semisal ya, iki wong iki omong-omongan. Nah, ikut ditandakan dengan titik 3. Itu. Yang kedua adalah tanda panah. Tanda panah itu merupakan arah angin. Arah angin, ada yang menyebutkan juga arah gerakan. Nah, itu ditandakan dengan simbol tanda panah. Contohnya seperti ini berarti tangannya bergerak. Betul. Nah, terus biasanya kan ada di Damar Kurung itu semacam tirai kayak gini. Di tirai ini, kenapa kok ada tirainya? Biasanya Damar Kurung ada kayak melengkung-melengkung kayak gitu ya. Itu menandakan bahwasanya aktivitas ini dilakukan di dalam ruangan. Kalau nggak ada tirai, kalau ada daun seperti ini berarti aktivitasnya di luar ruangan. Jadi dari itu kan paham ya? Iya. Kalau ini kan nggak ada daun-daunnya. Ya, ini hanya lampu. Kalau seperti ini mesti ada daun. Berarti aktivitas di luar ruangan. Untuk sub sih, subnya nggak harus seperti harus 4 atau harus 3 terus 2 nggak. Jadi 1 dan semuanya menghadap ke samping. Kalau manusia nggak ada yang menghadap ke depan. Soalnya itu Ciri khas. pertama ciri khas, yang kedua itu mengarah kepada wayang. Jadi ada makna yang lebih mendalam sebetulnya. Cuman kan ceritanya kan memang agak panjang sih. Kenapa kok menghadap ke samping, tidak boleh menyerupai manusia, jadi gitu. Makanya punya karakter yang unik gitu ya. Jadi seharusnya itu nggak seperti ini atau nggak harus seperti ini atau nggak harus seperti punya Mbah Mas Mundari. Setiap orang kan punya karakter yang beda-beda. Iya. Cuman ada beberapa pakem tadi kayak semuanya menghadap ke samping. Meskipun sampean bikin orangnya bulat atau gimana, tetap menghadapnya ke samping. Adanya titik 3, daun, tirai tadi, dan cara bacanya juga. Jadi kalau semisal ini kan contohnya, nah ini kan contoh yang profan tadi ya. Kalau profan tadi berarti bacanya mulai dari sini, dari kiri ke kanan. Kalau yang seperti itu religi. Itu bacanya mulai dari kanan ke kiri. Jadi ada ciri khas. Jadi ada
keunikan itu di sana Mbak. Jadi oh ternyata gini, akhirnya aku mendalami apa sih hasil damar kurung itu. Dan ternyata memang gambar damar kurung itu sebetulnya diminati, tinggal tergantung bagaimana cara kita menyampaikan ke masyarakat. Terkadang orang kan tahu nih loh kok gambar arek cilik sih, ya kan ngono kan. Ternyata nggak semudah itu. Harus Ada mikir makna, maknanya dulu. Ya soal untuk gambar kok arek cilik itu nggak harus sama kayak biasanya anak-anak atau pelajar itu takut menggambar damar kurung itu soalnya wedine harus podo kayak ngono gambarnya kan gitu. Seharusnya aku pun berbeda dengan Mbak Mas Mundari. Temanku juga Mas Joko juga berbeda, Pak Kris juga berbeda, punya karakter masing-masing. Tetapi pada dasarnya pakemnya tetap sama. Jadi gitu. Nah itu cara bacanya. Kalau damar kurung sendiri ada kayak bahan-bahan yang apa ya, kayak khusus gitu nggak buat damar kurung? Jadi kalau bahan khususnya sih enggak sih, cuman kan kalau dulu kan dari bambu ya. Terus adanya pergeseran, terus teknologi itu ada yang sekarang memakai akrilik, besi, kayu, tergantung fungsionalnya juga. Jadi untuk membuat kerangka damar kurung itu dibutuhkan 4 pilar ya, sama 9 rusuk. Cara bikinnya itu buat kakinya dulu. Jadi dikasih